teman-teman semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya harap teman-teman siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu ke awan-awan. Saat teduh selesai. Baiklah teman-teman, mari kita angkat pujian kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Mari kita nyanyikan Kau Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Bagaikan Raja Wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Teman-teman, kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian kita, Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya,
Shalom, salam sejahtera kepada siswa-siswi SMP yang diberkati Tuhan. Merupakan satu sukacita tersendiri bagi saya, Ishak Beriman, untuk bisa berjumpa dengan Anda dan berada di dalam satu Zoom atau satu pertemuan virtual bersama setiap rekan-rekan di tahun ajaran yang baru ini. Saya percaya jikalau dari tadi kita mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh hadir dalam ibadah hari ini, sekalipun diadakan secara virtual. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kalau kita bernyanyi sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam hidupmu, dalam hidupku. Amin. Yes. Nah, lebih kurang 30 menit ke depan kita akan sama-sama berbicara tentang sebuah tema, yaitu berani berkata tidak terhadap dosa. Mengapakah anak remaja mudah jatuh ke dalam dosa? Dan mengapakah dosa itu berbahaya, dan bagaimana kita dimungkinkan untuk berkata tidak? Inilah yang akan kita bahas dalam beberapa waktu ke depan. Oleh sebab itu, jangan biarkan apapun bisa mengganggumu, teman-teman. Apapun itu, entah itu makanan, minuman, gadget, HP, apapun itu, singkirkan jauh-jauh. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau mempersiapkan diri dan meminta pertolongan Tuhan mengubahkan kita. Kalau kamu punya notes, kamu boleh catat apa yang menjadi isi khotbah pada hari ini, dan kiranya Tuhan memberkatimu. Sebelum kita bergerak lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, hari ini hamba-Mu datang bersama dengan siswa-siswi didik SMP. Kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, kuasai hati dan pikiran kami. Tolong setiap kami ketika kami membaca dan merenungkannya. Dan ketika kami membaca dan merenungkannya, berikan kami pemahaman, berikan kami kesadaran, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ini setiap kami Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tahu nggak kalau fase kehidupan manusia itu ada salah satu fase yang dianggap paling menantang dan paling menarik dalam kehidupan manusia. Dan fase itu adalah fase kehidupan remaja. Yes, di masa-masa remaja inilah dipenuhi dengan berbagai ide, kita dipenuhi dengan berbagai kreativitas, kita dipenuhi dengan berbagai inovasi, semangat dan idealisme yang begitu berbeda. Dan bukan hanya itu, ini adalah masa di mana manusia, engkau dan saya dulunya waktu saya masih remaja tentunya, kita sama-sama mulai tertarik dengan segala hal yang ada di luar atau yang ada di luar jangkauan keluarga kita. Kita mulai tertarik dengan komunitas, kita mulai tertarik dengan pengetahuan, kita mulai tertarik dengan lawan jenis. Semuanya itu terjadi ketika kita memasuki masa-masa remaja. Dan yang terlebih menarik lagi, masa remaja adalah masa di mana kita mengalami yang disebut dengan puberitas. Nah, adik-adik, saudara-saudaraku, ketika kita belajar tentang remaja, maka ada satu hal yang kita tidak bisa pungkiri, bahwa remaja yang mulai belajar berkomunitas atau berkelompok, mau nggak mau pasti bergantung dengan komunitas di mana ia akan bergabung. Dengan kata lain, komunitas atau kelompok di mana seseorang remaja bergabung itu akan memberi pengaruh yang sangat besar kepada anak-anak untuk menemukan identitas dirinya. Yang jadi permasalahan adalah komunikasi seperti apa yang akan terbangun di dalam komunitas itu. Puji Tuhan kalau itu adalah komunitas yang menulurkan atau memberikan sebuah komunikasi yang positif, atau memberikan satu komunikasi yang relasi yang keuntungan yang positif. Karena kenapa? Karena kalau itu memberikan sesuatu yang positif, maka anak remaja akan menemukan sesuatu yang baik. Misalnya saja komunitas di gereja, atau komunitas di sekolah, komunitas hobi, makan misalnya, atau bermain bola basket, atau berenang, atau apapun itu ada komunitas-komunitas yang cukup baik dan bisa membangun setiap kita. Namun pertanyaannya, kalau kita justru terjebak di dalam komunitas-komunitas yang justru menyebarkan atau memberikan hawa-hawa negatif, atau memberikan pengaruh negatif, impact negatif, atau memberikan kekuatan negatif di dalam kehidupan anak remaja, misalnya saja tawuran, atau misalnya anak SMP sukanya itu, kalau kamu mau main sama saya, kamu harus setuju dengan apa yang saya katakan atau kelompok kami katakan. Kalau kami bilang nyontek, ya nyontek. Kalau kami bilang bully anak itu, ya bully anak itu. Kamu nggak boleh ngelawan. Wah, kalau kita ketemu dengan kelompok-kelompok seperti itu, bisa bayangkan nggak kira-kira kita akan jadi seperti apa? Kita sering sekali tanpa kita sadari, kita berteman
Kita bergaul dengan komunitas-komunitas yang kemudian bisa membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita pada akhirnya tidak berani berkata tidak kepada dosa. Karena kita tidak siap ditolak. Karena kita tidak siap untuk kemudian tidak berbagian di dalam kelompok yang kita idam-idamkan. Kalau kelompok ini kepengen sekali agar bisa menjadi satu kelompok yang dikenal nakal, kita kepengen bergabung di sana supaya kelihatan cool. Kita akan mengikuti semua aturan di kelompok itu, dan kita akan sukar sekali berkata tidak kepada dosa. So, kita harus tahu ketika kita bergabung dengan sebuah kelompok, ketika kita bergabung dengan sebuah komunitas, komunitas seperti apakah yang akan membentuk kita sebagai siswa-siswi SMP atau anak didik SMP yang dididik di sekolah Kristen, yang seharusnya dididik tidak hanya di dalam bidang akademis, tetapi juga di dalam hal pembangunan karakter, dan yang terlebih penting adalah kenilaian ataupun pembaharuan spiritual atau kerohanian. Kita seharusnya dibawa untuk lebih lagi mengenal siapakah Allah Sang Pencipta. Kita dibawa untuk lebih lagi mengenal siapakah Allah yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Dan kita akan dibawa untuk mengenal apakah dosa yang tidak menyenangkan hati Allah Pencipta. Adik-adikku, hai guys, dengarkan baik-baik. Untuk berani berkata tidak kepada dosa, maka kita harus mengenal apakah itu dosa dengan lebih dalam. Kita harus mengenal beberapa fakta tentang dosa, supaya kemudian kita tidak lagi bermain-main dengan dosa. Hal yang pertama adalah yang kita harus kenali, bahwa dosa itu serius dan dosa itu berbahaya. Boleh ulangi bersama-sama dengan saya? Kita baca 1, 2, 3. Keseriusan dan bahaya dosa. Yes, teman-teman, saya masih ingat banyak orang sekarang ini mungkin sudah menganggap dosa itu tidak lagi berbahaya, dosa itu tidak lagi serius. Apalagi di zaman ini kayaknya dosa itu fine-fine aja, semua orang juga melakukan dosa. Saya masih ingat ketika saya masih SMP, ketika melakukan dosa atau ketika melakukan perkara-perkara yang jahat, itu saya dan teman-teman saya itu tampaknya bangga. Saya masih ingat ketika itu saya berkumpul dengan teman-teman yang lain, dan teman-teman yang lain mulai cerita, "Weh, lu udah tahu nggak, kemarin gue lihat lo video papa gue, gile, parah pisan, mantap pisan, sekali-sekali kita nonton bareng yuk." Ketika dia nonton sesuatu yang berbau porno atau dia melakukan sesuatu yang bersifat pornografi, dengan bangga dia menceritakannya kepada yang lain. Bahkan ada juga yang ngomong, "Wih, si botak lewat tuh, si botak lewat." Siapa si botak? Si botak itu mungkin adalah guru olahraga kami, dan kami mulai memanggilnya, menyindirnya, dan bahkan mengejeknya dengan kata si botak. Tetapi apa yang terjadi ketika ada satu orang berkata, si botak lewat, oi kita baru habis nonton pornografi, gue barusan ngerjain si anu. Bukannya malu, bukannya menyesal, tetapi membuat satu geng ketawa terbahak-bahak. Mengapa? Karena sekali lagi banyak orang menganggap dosa itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi, dosa itu bukan sesuatu yang berbahaya lagi, dosa itu bukan sesuatu yang serius lagi. Saya nggak tahu bagaimana pandanganmu tentang dosa secara pribadi, tetapi hari ini saya mau katakan bahwa dosa itu serius. Dosa itu sungguh-sungguh serius teman-teman, dan sangat berbahaya. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Mengapa? Saya akan kasih dua alasan yang bisa membuat kita melihat betapa seriusnya dosa dan betapa kita nggak boleh bermain-main dengan dosa. Hal yang pertama adalah bahwa dosa itu artinya melawan Allah yang Maha Kudus. Yes, dosa itu artinya melawan Allah yang Maha Kudus. Hal inilah yang harus pertama sekali kita pahami dan kita sadari. Mungkin saudara-saudara, kita bisa saja bersalah kepada teman, kita bisa bersalah kepada sahabat, kita bisa bersalah kepada guru, kepada orang tua. Tetapi jikalau kita berbicara tentang dosa, maka sesungguhnya kita tidak sedang berurusan dengan manusia atau sesama kita manusia, tetapi kita sedang berurusan dan kita sedang melawan Allah yang Maha Kudus, Allah yang tidak mengenal dosa dan Allah yang tidak menyukai dosa. Saya ingin memulainya dengan sebuah kisah tentang Yusuf. Masih ingatkah siapa Yusuf?
Yes, Yusuf adalah anak Yakub, dia adalah anak emasnya Yakub. Dia disayangi, dia dicintai. Tetapi karena iri hati, saudara-saudara kandungnya kemudian menjahati Yusuf dengan menjual dia, dan dia berakhir sebagai budak di negeri Mesir. Di negeri Mesir dia masih melakukan yang terbaik, sehingga dia mendapat kasih dan perhatian dari tuannya. Namun apa yang terjadi? Ketika dia dipercaya menjadi pelayan tuannya, dia tidak hanya mendapatkan perhatian dari tuannya Potifar, tetapi dia juga mendapatkan perhatian dari istrinya. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Alkitab mencatat, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat ke-9 berkata demikian, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Coba baca baik-baik bersama-sama dengan saya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan perkataannya si Yusuf. Seharusnya Yusuf itu sangat jelas menjelaskan bahwa kalau dia menjadi besar, kalau dia menjadi seolah-olah seperti kepala pelayan, sebagai orang yang sangat berkuasa di rumah tuannya, itu semua terjadi karena kepercayaan, karena jasa tuannya kepada dirinya. Dirinya bisa menjadi begitu hebat itu karena Potifar. Tetapi perhatikan, ketika dia berkata, kalau aku tidur dengan engkau nyonya, maka lihat, ia tidak menyebut tuannya sama sekali. Ia tidak berkata bahwa bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan membuat kesalahan kepada tuanku Potifar, sebab engkau istrinya. Ia tidak lagi mengatakan itu, tetapi dia berkata dengan sangat jelas, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap terhadap Allah. Saudara-saudara, Yusuf sangat menyadari kalau berbicara kesalahan mungkin kita bisa bersalah kepada sesama manusia, tetapi ketika kita berbicara tentang dosa, kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Saudara-saudara, hal yang sama juga dialami oleh Daud. Ketika Daud mengkhianati perwiranya Uria, ketika Daud meniduri istri daripada Uria, ia menyesal. Dan ketika ia menyesal, apa yang dia lakukan? Dia tidak bilang, Uria maafkan aku berbuat salah kepadamu. Tetapi yang dikatakan Daud di dalam penyesalannya yang dicatat dalam Mazmur 51, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Daud juga merasakan hal yang sama. Seharusnya dia merasa bersalah kepada Uria karena dia telah berbuat curang kepada Uria. Tetapi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang dosa, kita tidak berbicara kepada sesama manusia, kita berbicara kepada Allah yang Maha Kudus, karena dosa artinya melawan Allah yang Maha Kudus. Kalau dosa itu melawan Allah yang Maha Kudus, dapatkah kita pahami betapa seriusnya dosa? Saudara-saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kesalahan apapun yang kita lakukan, kita mungkin bisa minta maaf jikalau itu dilakukan kepada sesama manusia, dan mungkin sesama manusia marahnya cuma sebentar. Membuli teman, kita bisa minta maaf sama teman. Tidak jujur dalam ujian, kita bisa minta maaf sama guru. Mengejek guru dan menjadikan beliau sebagai bahan candaan, kita bisa minta maaf kepada mereka. Tapi sekali lagi, jikalau itu engkau lakukan karena engkau merasa engkau lebih hebat, engkau sombong dan engkau membuli temanmu, jikalau engkau merasa engkau ingin mendapatkan hasil yang baik dengan cara yang tidak jujur, engkau mau melakukan apapun, menghalalkan segala cara, berhati-hatilah, karena itu pun bagian dari dosa. Dan kalau itu berbagian dengan dosa, engkau tidak lagi berhadapan dengan sesama manusia, engkau tidak berhadapan dengan temanmu, engkau tidak berhadapan dengan gurumu, engkau berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Oleh sebab itu berhati-hati, jangan bermain-main dengan dosa. Kalau engkau melakukannya, datanglah kepada Tuhan
dan mintalah pengampunan daripadanya. Tetapi dosa itu serius dan berbahaya bukan karena itu hanya sekedar melawan Allah yang Maha Kudus, tetapi juga karena dosa pasti akan berujung pada penghukuman Allah yang adil. Jadi tidak hanya akan berurusan dengan Allah ke dalam kekudusannya, tetapi juga akan berurusan di dalam penghakiman Allah yang adil. Apa yang disebut dengan keadilan Allah? Mazmur 7 ayat 10 berkata, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Sederhananya, keadilan Allah adalah berbicara tentang penghakiman Allah, berkat bagi mereka yang dibenarkan dan hukuman bagi mereka yang jahat dan berdosa. Dan hal ini dilakukan Allah secara konsisten di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kita bisa melihat hal itu ada di dalam kitab-kitab yang kita baca. Adam dan Hawa, mereka bersalah kepada Tuhan karena mereka tidak taat pada aturan main Tuhan. Mereka dihukum, mereka diusir dari Taman Eden. Ketika manusia di zaman Nuh, mereka melakukan apa saja sekehendak hati mereka. Kejahatan mereka begitu banyak sehingga mereka dihukum, mereka dimusnahkan dengan air bah. Manusia di Menara Babel, mereka berusaha untuk membangun sebuah menara di dalam segala kesombongannya. Mereka ingin menyaingi Allah, bahkan mungkin mereka ingin seperti Allah. Tetapi mereka pun dihukum, mereka diserahkan ke seluruh dunia. Sodom dan Gomora, siapa yang tidak kenal dengan dosa-dosa kejahatan seksual mereka, tetapi mereka pun dihukum, mereka dibakar dengan hujan api yang begitu besar dari Allah. Saya yakin jikalau engkau mau menambahkannya, engkau bisa menambahkan lebih panjang lagi list di dalam hukuman-hukuman terhadap dosa, karena dosa memang pada akhirnya akan berujung pada penghukuman Allah yang adil. Lalu saudara-saudara, bagaimanakah dengan kita? Saya yakin bahwa mungkin beberapa di antara kita berpikir, ya Pak Ishak, itu kan cerita di Alkitab. Saya mah sudah banyak berbuat dosa, bohong udah, ngebully udah, nyontek juga pernah, pornografi juga pernah. Nggak pernah tuh ada petir turun dari langit langsung nyambar geledek dur kena ke aku. Masih sehat aku Pak, jadi aman. Melakukan dosa itu nggak ada masalah Pak. Sabar bro, sabar sis. Dosa pasti akan berakhir pada penghukuman Allah. Kalau tidak dilakukan sekarang, jangan senang dulu. Karena mengapa? Firman Tuhan mencatat bahwa pada akhirnya, demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Hai bro, hai sis, hai teman-teman. Benar, mungkin saat ini kita masih belum melihat bahwa ada penghukuman yang datang kepada kita atas semua dosa-dosa kita, atas pengabaian kita akan dosa-dosa, akan bermain-mainnya kita kepada dosa-dosa. Tetapi dosa itu tetap serius, karena dosa itu akan berujung pada penghukuman Allah. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata dengan sangat jelas, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi jikalau hari ini engkau belum mendapatkan apa-apa, jangan anggap Tuhan itu sedang lalai atau Tuhan sedang tidur. Ia sedang menantikanmu dengan lembut, ia memanggil namamu agar engkau kembali kepadanya. Karena dia menantikan pertobatanmu, agar engkau tidak lagi menyukai dosa, tetapi engkau lebih mengasihi Allah daripada dosa-dosamu. So, jangan bermain-main lagi dengan dosa. Jangan pernah menganggap remeh dosa. Itulah hal yang pertama yang harus kita ketahui tentang dosa, bahwa dosa itu serius dan bahaya. Hal kedua yang perlu kita ketahui tentang dosa adalah karena dosa itu tidak dapat diatasi dan kita tidak bisa menaklukkan dosa. Ketidakmampuan mengatasi dosa. Boleh kita baca bersama-sama hitungan ketiga? 1, 2, 3. Ketidakmampuan mengatasi dosa.
Saudara-saudara, kita ini manusia biasa. Manusia biasa sebagai ciptaan yang rapuh dan rentan. Kita tidak hanya harus mengerti bahwa dosa itu serius dan berbahaya, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita itu tidak punya kemampuan untuk mengatasi dosa. Inilah faktanya. Manusia tidak bisa mengatasi dosa dengan kekuatan mereka sendiri. Sebaliknya justru manusia itu akan semakin terhanyut, terseret di dalam kepekatan dosa dan kegelapan dosa. Manusia akan semakin hilang di dalam dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi Pak Ishak, masa sih seperti itu? Iya. Pada umumnya manusia berpikir begini, saya itu bisa mengatasi dosa saya. Bagaimana caranya? Ada dua, yuk kita lihat. Yang pertama adalah manusia akan berusaha untuk menutupi dosa yang lama, tapi dengan cara dosa yang baru. Ini disebut dengan fake truth. Mereka berusaha untuk tampil apa adanya, berusaha untuk bisa menutupi kesalahan mereka sehingga mereka dipandang sebagai manusia suci. Mereka seolah-olah tidak bersalah, mereka seolah-olah tidak berdosa, dan semua orang akan mengakui kebaikan mereka. Tetapi mereka lakukan itu dengan cara menutupi dosa yang lama dengan dosa yang baru. Saudara-saudara, manusia akan berusaha menutupi dosa yang lama dengan kesalahan-kesalahan yang lain supaya ia terlihat benar. Inilah yang disebut dengan kebenaran semu. Hal ini pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Raja Daud. Sekali lagi kita kembali mengingat cerita Daud. Waktu itu Daud, dia menginginkan hak milik orang lain. Dia melihat seorang wanita dan dia menginginkannya. Dan ini sudah melanggar hukum Tuhan yang ke-10, karena dia tahu itu bukan miliknya, itu adalah milik daripada salah seorang perwiranya. Tetapi apa yang dia lakukan? Karena dia mengingini itu, kemudian dia mulai menutupi dosa keinginannya dengan berzina dengan perempuan itu. Setelah dia berzina dengan perempuan itu dan perempuan itu berkata, aku hamil. Apa yang dilakukan Daud? Dia berusaha untuk menutupi fakta ini. Dia mengundang Uria pulang dan menyuruh Uria, kamu pulang ke rumahmu, dengan tujuan agar Uria tidur bersama dengan istrinya. Tetapi ternyata Uria setia kepada rajanya. Nasib malang orang ini tidak mengetahui rajanya sedang hendak menipu dia dan sedang hendak mencuri kesayangannya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Uria tidak pulang tidur dan Daud mulai berpikir, bagaimana caranya supaya aku bisa mendapatkan Batsyeba. Dia ingin sekali mencuri Batsyeba dari tangan Uria, dan dia mulai menuliskan surat kepada panglimanya, utus Uria untuk menyerang kota Raba, tempatkan dia di pasukan yang paling depan dan tarik mundur pasukan biar dia mati di sana. Look, untuk menutupi satu kesalahannya dia, Daud membuat kesalahan baru supaya dia tidak ketahuan sedang melakukan perbuatan yang kotor dan menjijikkan. Dan bukankah hal ini juga sering kita lakukan? Ini kan lagi beberapa waktu yang lalu kan lagi asik ya, ada Piala Eropa. Nah, sama nih waktu kami SMA, kuliah, itu seneng lihat Piala Eropa. Kalau lihat Piala Eropa kan biasanya di tengah malam ya. Kalau sudah nonton tengah malam biasanya bangun pagi besoknya telat, betul sekali, telat. Dan kemudian datang sekolah juga, iya pinter, telat juga. Sampai ditanya guru, kenapa telat? Aduh, adik saya kemarin sakit bu, jadi saya harus jaga. Bohong satu kali. Emang adikmu sakit apa? Sakit apa ya bu? Ya kemarin itu agak demam tinggi bu, ada batuk-batuk. Bohong kedua kali. Udah dikasih makan obat? Oh udah bu, udah kasih makan obat. Bohong 3 kali. Lihat, supaya engkau terlihat benar, you cover your old sin with the new sin. Inilah yang dilakukan manusia untuk mengatasi dosanya. Dan apakah ini efektif? Engkau jawab sendiri saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita bisa terlihat efektif mengatasi dosa kita, kesalahan kita, dengan menutupinya dengan dosa yang baru? Tetapi inilah yang dilakukan oleh manusia. Dan mereka berpikir mereka bisa mengatasi dosa. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh manusia ketika mereka berusaha untuk mengatasi dosa dengan kekuatan mereka? Mereka membuat sebuah kebohongan lain, bahwa manusia itu bisa berbuat baik, dan perbuatan baik itu bisa menutupi dosa. Saya mau katakan hari ini, perbuatan baik tidak akan pernah menutupi dosa. Saya mau menceritakan sebuah kisah. Saudara-saudara, saya ini umurnya 39 tahun. Saya sudah naik motor dari usia 17 tahun, yang artinya lebih kurang
22 tahun sudah lamanya saya mengendarai sepeda motor. Selama 22 tahun ini saya selalu taat, saya selalu patuh. Saya nggak pernah melanggar lampu merah, saya tidak pernah melanggar marka jalan, saya selalu ikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. 22 tahun adalah waktu yang cukup lama. Saya selalu perpanjangan SIM, saya bayar STNK, maksudnya pajak kendaraan saya, dan saya selalu mengizinkan orang lain untuk bisa berjalan duluan. Saya tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Saudara-saudara, 22 tahun ini saya selalu melakukan semua peraturan lalu lintas dengan taat dan dengan patuh. Tetapi naas pada suatu hari karena suatu kejadian, misalnya saja anggap istrinya Kak Ishak sedang hendak melahirkan. Jadi saya mengendarai motor dengan sangat kencang dan kemudian saya mulai mengabaikan aturan lampu lalu lintas. Ketika lampu merah, saya berusaha untuk menerobos dan saya melewati lampu merah. Celakanya bukan hanya melewati lampu merah, saya menyenggol seorang penjalan kaki. Memang dia nggak terluka parah dan dia tidak mempersoalkan itu. Celakanya ada Pak Polisi di sana dan Pak Polisi menghentikan saya. Maaf Pak, berhenti sebentar. Kemudian saya berkata, Pak Polisi, kenapa saya dihentikan? Karena engkau sedang melanggar lampu merah dan engkau sedang mencelakakan orang lain. Saya berkata, Pak Polisi, mohon bantuannya. Sudah 22 tahun lamanya saya ini adalah seorang pengendara yang taat. Saya nggak pernah langgar lampu merah, saya nggak buat SIM, saya selalu bayar pajak dengan taat. Bahkan saya membayar pajak pribadi sebagai warga negara juga dengan baik. Tidak ada satu marka pun yang pernah saya langgar. Anda bisa melihat catatan kriminal saya di kantor polisi tentang pelanggaran lalu lintas. Anda tidak akan menemukan apapun karena memang saya selalu taat. Ini karena istri saya mau melahirkan, Pak Polisi. Jadi saya terburu-buru, saya tidak sengaja. Tolong maafkan saya. Atas nama 22 tahun, atas nama 22 tahun saya taat kepada lampu merah. Tolong lepaskan saya. Anda seharusnya melepaskan saya karena begitu banyak hal yang sudah saya lakukan. Tolong saya, lepaskan saya. Kalau Anda yang jadi polisi, adik-adik, apa yang akan Anda lakukan? Anda lepaskan saya? Saya yakin Anda akan bilang, enggak Pak. Pak Polisi itu berkata, engkau tetap harus di sini. Saya minta surat-suratmu, engkau harus mempertanggungjawabkan tindakanmu. Saya berterima kasih 22 tahun lamanya engkau taat sama aturan. Tetapi hari ini engkau melanggar aturan, engkau tetap harus diproses. Apa yang kita pelajari? Pak Polisi manusia yang berdosa, engkau dan saya pun manusia yang berdosa. Kita saja tidak akan melepaskan satu orang yang berbuat kesalahan, melanggar lampu merah, meskipun dia 22 tahun hidupnya baik, meskipun dia 22 tahun dia hidupnya beramal, dia tidak pernah melanggar aturan satu apapun selama 22 tahun. Tetapi 22 tahun kebaikan tidak akan pernah bisa menutupi satu pelanggaran kecil. Lalu bagaimana engkau dan aku percaya bahwa Allah yang Maha Kudus, yang matanya tidak tahan melihat dosa, Allah yang tidak pernah berkompromi dengan dosa, Allah yang tidak pernah senang dengan dosa, akan melepaskan engkau dan aku karena perbuatan baik yang engkau dan aku lakukan. Saudara-saudara, sekalipun Allah tidak akan pernah melepaskan kesalahan, karena Dia adalah Allah yang adil. Allah yang adil, orang yang benar akan diberkati dan orang yang bersalah pasti akan dihukum. Inilah sebabnya kita harus menyadari dan betapa pentingnya kita untuk berani berkata tidak kepada dosa. Karena dosa itu serius berbahaya. Karena dosa berurusan dengan Allah yang kudus. Dosa berurusan dengan Allah yang adil dan akan berakhir pada penghukuman. Dan manusia tidak bisa melakukan apapun terhadap dosa. Billy Graham, seorang teolog besar yang melayani Tuhan, pernah berkata demikian. Sin is serious. So serious is send Jesus Christ to the cross. Flee from sins and stay close to Christ. Teman-teman, hari ini mungkin engkau bisa bermain-main dengan dosa. Hari ini engkau mungkin masih bisa berkata, agak apa-apalah, meukuan sila, semua bohong, semua orang juga bohong, teman-teman saya semua juga bohong, bahkan papa mama saya juga bohong. Semua orang berbuat dosa, santailah. Saya mau katakan, engkau boleh bersantai dengan dosa, engkau boleh bermain-main dengan dosa, tetapi dosa tidak pernah bermain-main dengan engkau. Iblis tidak pernah bermain-main dengan dosa, dan Kristus Yesus Tuhan dan Allah kita pun tidak pernah bermain-main dengan dosa.
Karena dosa, ia turun dari sorga, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengambil rupa manusia, turun ke dalam dunia untuk memeluk engkau dan aku, manusia yang dikasihinya. Tetapi apa yang ia dapatkan? Ia justru ditolak oleh orang yang ia cintai. Ia justru dihina oleh orang-orang yang kepada mereka ia mau menyerahkan nyawanya. Sampai ia berakhir di atas kayu salib. Dan apa yang ia katakan? Ia tidak dendam, dia tidak benci, dan dia masih berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Karena engkau dan aku tidak sadar betapa seriusnya dosa, dan kita masih bermain-main dengan dosa, dan kita masih tidak berani berkata tidak kepada dosa. Adik-adikku, hari ini aku mau katakan kepadamu, bertobatlah selagi engkau masih ada waktu. Jangan anggap waktu SMP itu masih panjang bagi engkau, terutama di masa pandemi seperti ini. Dalam pelayanan saya sudah melihat begitu banyak orang yang dipanggil pulang hanya karena COVID. Kita nggak tahu waktumu panjang atau pendek, tetapi jikalau Tuhan memanggilmu, adakah engkau sudah percaya kepadanya? Adakah engkau sudah menerima pengampunan daripadanya? Inilah jalan yang telah Allah berikan. Ia turun dari sorga, penebus dosamu dan dosaku. Ia mengerti engkau tidak mampu, ia mengerti aku tidak mampu, tetapi Dia Allah yang kudus dan kuasa. Dia mampu mengampuni dosamu. Dan ketika engkau datang kepadanya, engkau mengakui dosamu, kita diampuni, kita beri status yang baru, kita menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat kita menjadi anak-anak Allah, di saat itulah kita dimampukan untuk berkata tidak kepada dosa. Percayakah engkau akan hal ini? Saya ingin mengajak setiap adik-adik untuk tundukkan kepala sekarang. Tundukkan kepala. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau minta, Tuhan, ini aku. Lihat hatiku Tuhan, selidiki aku. Lihat Tuhan, apakah aku sudah sungguh-sungguh menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang serius? Sudahkah aku serius menghadapi dosa dan berkata tidak, lari daripadanya dan mendekat kepadamu? Datanglah kepada Tuhan, berbicara secara pribadi. Berbicara secara pribadi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki ya. Katakan dengan imanmu adik-adik, lihat hatiku. Angkat tanganmu, katakan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini ada di antara engkau yang tidak pernah datang kepada Kristus secara sungguh-sungguh, tapi engkau berkata, ini aku Tuhan, aku adalah orang berdosa, aku selalu tidak bisa berkata tidak kepada dosa. Temanku suruh aku ngapain, aku lakukan. Tapi hari ini aku menyadari bahwa dosa itu serius. Aku hanya bisa mendapatkan pujian, kesenangan bersama dengan teman untuk waktu yang sejenak, tetapi penghukuman neraka untuk selama-lamanya telah menanti aku. Aku tidak mau terus berdosa. Aku mau menerima Tuhan untuk pertama kali. Meskipun aku sudah rajin ke sekolah minggu, aku rajin ke remaja, aku belum pernah mengundang engkau secara sungguh-sungguh. Hari ini
Jikalau ada di antara engkau yang berkata, Tuhan, aku mau mengundang engkau untuk pertama kali, maukah engkau menaruh tanganmu di dadamu? Yes, puji Tuhan. Tuhan memberkatimu. Pertanyaan kedua, saya tidak akan berlama-lama. Jikalau engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, engkau pernah dibaptis, engkau pernah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, tetapi seiring dengan waktu, pergaulanmu, pertemananmu membuat engkau kembali jatuh ke dalam dosa, dan engkau kembali lagi melakukan hal-hal yang memilukan hati Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan, aku mau datang kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolong pulihkan hatiku. Tuhan, tolong pulihkan aku mau rekomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku agar aku diberikan sekali lagi keberanian untuk berkata tidak kepada dosa, bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, tetapi karena Engkau telah mengasihi aku. Dan jikalau engkau berkata seperti itu, dan engkau berkata, Tuhan, ampuni aku sekali lagi, maka engkau menaruhkan tanganmu di dadamu. Ya, amin, amin. Yang terakhir, jikalau hari ini, jikalau kebenaran firman hari ini menggugah hatimu, dan engkau masih melihat bahwa ada begitu banyak temanmu, engkau melihat ada begitu banyak orang-orang di generasimu yang masih ketawa sama dosa, yang masih tidak malu dengan dosa, yang bahkan menceritakan dosa mereka dengan genggam gempita, dan hatimu tergerak, dan engkau mau menyampaikan tentang Injil Tuhan kepada mereka. Suatu saat nanti, ketika aku besar nanti, aku mau menjadi hamba Tuhan, entah itu menjadi dokter, entah itu menjadi pengacara, entah itu menjadi guru. Aku mau memberitakan tentang Tuhan, aku memberitakan tentang salib Yesus, agar orang tidak lagi berkubang di dalam dosa mereka, agar mereka bisa berbalik kepada Allah. Dan kau berkata, ini aku Tuhan, apapun aku nantinya, aku mau mempersembahkan hidupku menjadi hamba Tuhan di dalam profesiku. Jikalau engkau berkata, itu aku, maukah engkau menaruh tanganmu di dadamu? Yes. Dan ini adalah panggilan khusus. Jikalau ada satu atau dua orang di antara engkau yang berkata, Tuhan, jikalau aku besar, aku ingin memberitakan tentang Engkau kepada semua orang. Aku mau menjadi hambamu sepenuh waktu. Mungkin aku memang tidak layak, memang aku masih kecil, tetapi kalau Tuhan mau pakai aku mau mempersiapkan diri dari hari ini. Tolong Tuhan, dengar doaku. Aku mau menjadi hambamu yang melayani Engkau. Jika engkau berkata demikian, maka engkau menaruh tangan di dadamu. Tuhan, engkau melihat setiap anak-anak di rumah masing-masing, di tempat mereka masing-masing, di depan gadget mereka masing-masing. Tidak seorang pun yang bisa melihat satu dengan yang lain, tetapi engkau melihat mereka. Engkau melihat setiap tangan yang teracung di dada mereka. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada pengakuan dosa yang sia-sia. Hari ini hambamu berdoa, siapapun di antara mereka yang datang kepada Tuhan, yang berkata, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, sentuh hati mereka, jamah mereka. Izinkan mereka menjadi murid-murid Tuhan semenjak hari ini, karena mereka mengundang Engkau menjadi juru selamat pribadi mereka satu-satunya. Jikalau ada di antara mereka yang menaruh tangan di dada dan berkata, Tuhan, aku mau berubah sekali lagi, Tuhan tolong saya mau rekomitmen, saya memang sudah melupakan, aku sudah terhanyut kembali oleh dosa. Tuhan, berikan mereka kesempatan yang baru. Pegang tangan mereka, jangan pernah lepaskan mereka. Izinkan mereka kembali datang dan melihat perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Hambamu berdoa untuk setiap mereka yang mengambil komitmen untuk bisa melayani Tuhan di dalam profesi manapun. Indonesia sudah banyak dokter Kristen, tetapi dokter yang memiliki hati seperti Kristus, yang mengasihi sesamanya, yang memberitakan Injil bagi sesamanya masih begitu sedikit. Punya begitu banyak pengacara, arsitek, guru-guru Kristen, tetapi yang memiliki guru, arsitek, pengacara dan semua profesi lainnya, bisnismen, yang punya hati kepada Kristus masih begitu sedikit. Jikalau mereka mempersembahkan diri mereka, sentuh mereka. Dan jikalau ada beberapa orang yang mau menjadi hamba Tuhan, Tuhan tolong mereka, kuatkan iman mereka. Ini setiap kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa. Kami mudah terhilang, kami mudah terhanyut, tapi kami sungguh membutuhkan anugerah-Mu. Berkatilah kami seturut dengan berkat-Mu yang sempurna. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami percaya dan kami menyerahkan hidup kami. Amin. Saudara-saudaraku, adik-adikku yang kukasihi, saya percaya jikalau hari ini engkau datang kepada Tuhan dengan bersungguh hati, Tuhan akan bekerja
Dan Tuhan akan memampukanmu untuk berkata tidak terhadap dosa. Kiranya Tuhan terus memelihara kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan menutup ibadah persekutuan kita hari ini. Kita akan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih yang begitu